Halo, saya Safriandi, saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Silakan teman-teman ikuti Facebook saya. Kali ini saya akan membahas MS PAS, yaitu model schedule project ala Safriandi. Software MS Project sudah lama dikenal di Indonesia. Tapi, kenapa proyek di Indonesia schedule-nya tidak pakai software Microsoft Project? Padahal ini produknya Microsoft ya, yang sama dengan Excel gitu ya. Ternyata Microsoft Project itu tidak mendukung laporan progres yang biasa ada di Indonesia. Jadi laporan progres kita itu berisi bobot kontrak, progres periode lalu, minggu ini sampai dengan minggu ini. Jadi nilainya itu dalam bentuk bobot sesuai angka kontrak gitu ya. Sedangkan di Microsoft Project progresnya itu berdasarkan durasi. Jadi durasinya sudah berapa lama dikerjakan. Nah, persennya dalam bentuk durasi, bukan dalam bentuk nilai kontrak. Itu yang menyebabkan Microsoft Project tidak digunakan di Indonesia. Padahal kita sama tahu ya, Excel itu tidak bisa mengeluarkan lintasan kritis. Ya, kalau ke teman-teman nanya kenapa ini lintasan kritis yang di atasnya tidak kritis ya, karena ini ada kaitannya dengan yang di bawah ya. Jadi schedule itu, roh schedule adalah lintasan kritis. Itu saya sebut dalam buku saya. Sehingga schedule tanpa lintasan kritis tidak akan berfungsi sebagai alat evaluasi proyek. Karena bergerak atau tidaknya, atau mundur tidaknya schedule itu tergantung lintasan kritisnya. Sejak tahun 2017 saya mengembangkan metode MS PAS di Microsoft Project, yaitu model schedule proyek ala Safriandi. Kotak-katik akhirnya saya sebut menjadi atau saya singkat menjadi MS PAS. Dengan metode MS PAS maka schedule yang dibuat di Microsoft Project dapat menghasilkan progres. Nah, sesuai dengan kontrak yang dapat membuat sesuai dengan kontrak dan dapat membuat format laporan progres minggu lalu, minggu ini sampai dengan minggu ini, serta dilengkapi dengan dashboard dan kurva S. Jadi metodenya namanya MS PAS. Tampilan MS PAS di Microsoft Project. Ya. Jadi menggunakan Microsoft Project dengan metode MS PAS, nah kalau nggak menggunakan metode ini belum tentu bisa ya. Bisa menghasilkan satu, bisa menghitung RAB seperti di Excel. Terus saya lanjut dulu ya. Bisa menampilkan kurva S dengan bobot 100%. Bisa mengeluarkan nilai persen progres sesuai nilai kontrak. Bisa menampilkan laporan dalam bentuk dashboard. Tahapnya seperti apa? Jadi tahapnya pertama ambil RAB, copy paste ke Microsoft Project, kemudian masukkan sumber dayanya, rubah WBS-nya. Nah, WBS ini atau uraian pekerjaan ini menjadi penting, baik tidak baiknya schedule. Karena ya, uraian pekerjaan pada schedule harus disusun sesuai dengan apa yang akan terjadi saat pelaksanaan. Jadi itu belum tentu ya RAB itu menjadi uraian pekerjaan dan cenderung uraian pekerjaan itu disesuaikan dengan metode dan strateginya. Nomor 5, tentukan durasi dan predesesor. Nomor 6, setting rumusnya. Nah, karena MS PAS belum menjadi defaultnya Microsoft Project ya, makanya kita perlu men-setting rumus. 1 sampai 6 itu sebetulnya masih di planning, jadi belum sampai schedule. Supaya menjadi schedule kita harus masuk ke poin nomor 7, yaitu di set baseline. Jadi 1 sampai 6 itu nggak bisa tuh dipakai ke lapangan. Kita harus masuk ke proses nomor 7 dulu. Setelah itu baru kita bisa lakukan tracking atau memasukin aktual lapangan, terus jadikan dashboard sebagai laporan, kemudian cetak ya tabel progres yang ada di Microsoft Project. Kira-kira itu tahapannya ya. Kita ke Microsoft Project-nya ya. Di sini saya memperlihatkan metode MS PAS itu punya tabel
RAB di Excel, di Microsoft Project ya. Jadi bukan Excel ya. Kalau ini tukar 1 misalnya ya, ini berubah nih. Ya, totalnya juga berubah ya. Kalau misalnya ini berapa ya? 1, 2, 3, pokoknya berubah lah ya. Kalau harganya saya rubah menjadi begini gitu kan, ini juga berubah. Jadi sama sudah menghitungnya seperti di Excel gitu ya. Bisa menampilkan kurva S. Ya, kita coba tampilin kurva S-nya ya. Nah, ini kalau misalnya sudah di RAB, terus kemudian kita tukerin progres ya. Ya, di sini sudah ada tabel yang sesuai dengan tabel progres di Indonesia, yaitu progres sebelumnya, progres periode ini sampai dengan periode ini, terus bobot rencana, terus deviasi. Ya, kalau misalnya nih ya, saya tentukan di sini tanggalnya tanggal 8, ya di sini sudah ditentukan ya. Tanggal 8 bulan minggu kedua lah misalnya gitu ya. Dia akan keluar tuh rencananya adalah 0,33. Kalau misalnya di tanggal 15 atau minggu ke-3 ya, 15, coba teman-teman perhatiin ini. Ini akan berubah sendiri. Ya, berubah sesuai dengan kondisi progres schedule kita. Ya. Terus misalnya kita lakukan di sini tracking ya. Saya langsung aja ya, lakukan tracking. Ini secara otomatis schedule-nya, progresnya akan terkalkulasi. Ya, akan terkalkulasi. Kita anggap ini dulu lah, oke ya. Kemudian kita lihat dashboard-nya. Kelihatan di sini, dashboard-nya itu progresnya adalah 0,61. Sama dengan rencana. Kalau ini kita zoom, bisa kita zoom. Kita ambil aja sampai bobot minggu ketiga ya. Nah, ini dia. Ya, 4 lah, biar pembanding. Nah, ini dia. Ini masih on schedule. Ya. Oke, kita kembali ke Gantt chart-nya dulu. Ini kita akan copy menjadi minggu lalu sebelumnya. Sehingga minggu ini kosong ya. Kemudian kita masuk ke minggu berikutnya atau tanggal 22. Oke. Nah, kelihatannya teman-teman ya, di sini sudah bergeser tanggal 22 atau minggu keempat, di mana bobotnya harusnya 64 ya. 0,64 ya. Sementara kita baru 61 ya. Misalkan lah ya, kita kopikan aja lah dulu ya. Tambah minggu ke agak jauh lah biar agak ini banyak. Nah, ini dia. Kemudian kita bobot persenkan lah, kita bobotkan tracking gitu. Misalnya kelihatan di sini sudah putih, sini biru, berarti biru itu belum dilakukan. Kemudian di sini zona A. Zona A ini pemasangannya, kalau kita lihat volumenya, kita lihat aja RAB-nya. Ternyata zona A ini adalah 816 titik meter ya pemancangannya. Jadi ini pemancangannya. Yang panjang adalah 616 meter. Di sini sudah dilakukan sampai tanggal 29 adalah 489,6, di mana sisanya adalah 326,4. Datangnya dari mana angka ini ya? Jadi kalau 816 ini proratanya adalah durasinya adalah 10, maka proratanya adalah 81,6 per harinya. Lalu dikerjakan sampai tanggal 29 atau dikerjakan sudah 6 hari. Berarti ini total dijumlahin adalah ini. Maka progresnya adalah, kita tukar ya tabel progres di sini. Progresnya adalah 0,73. Ya, dari rencananya adalah 1,22 ya. Jadi rencananya 1,22, bobotnya rencana itu 0,73, aktualnya juga 0,73. Misalnya nih, di lapangannya nggak segitu Pak. Maksudnya di lapangannya tanggal 24 itu sebetulnya pekerjaan masih rendah. Atau volumenya misalkan bukan 81 tapi 25 misalnya. Kita edit aja ini 25, lalu perhatikan yang di bobotnya.
edit 25, terlihat di sini bobotnya berubah. Kenapa? Karena jumlahnya berubah. Terus di sini Pak, di sini kosong loh Pak, karena mesinnya rusak gitu ya. Misalnya mesinnya rusak, kosong. Ya kosongkan saja sesuai dengan kondisi lapangan. Coba lihat yang terjadi. Yang terjadi volume ini juga berubah, bobotnya juga berubah. Pak, di sini kerja Pak, tapi juga masih rendah, hanya 35. Ya sudah, ketik aja 35. Dia berubah juga. Nah, artinya di sini kita bisa masukin aktual sesuai kondisi lapangan dan dia akan terisi dengan secara otomatis. Misalnya 45, ini sudah bekerja dengan benar 81, ini juga 81. Nah, kelihatan di sini bahwasanya bobotnya baru 0,4 dari rencana harusnya 0,73 atau terjadi deviasi sebesar 0,33 ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah pekerjaan ini tetap selesai di hari ke-10 di sini ya, di hari ke-10. Terlihat di sini karena produktivitasnya di sebelumnya rendah hanya 267, sementara sisanya 549. Kalau per hari di remainingnya 4 hari, maka perharinya adalah 137. Sementara kita bisa tanya ke lapangan, apa iya kamu akan selesai di tanggal 3 ini dengan sisa ini? Oh mana bisa, kenapa? Karena perharinya kita tidak bisa lebih dari 90 lah misalnya. Kalau gitu ini sudah tidak relevan lagi, kita rubah ini misalnya menjadi 6 misalnya. Oh baru 109 Pak Andi. Kalau 6, ini 91. Oh 91 bisa lah Pak katanya. Per hari 91. Berarti schedule kita bergerak mundur. Karena pekerjaan ini berada di jalur kritis, maka kelihatan di sini proyek kita akan mundur. Ya mundurnya selama 3 hari. Dan ini sebetulnya bisa dilihat pada dashboard kita. Pada dashboard kita, kelihatan bahwasanya schedule-nya adalah 167%, tapi realisasinya adalah 134, dan deviasinya adalah 0,33. Proyek sudah berjalan selama 27 hari dan persentase waktunya adalah 11,25. Padahal progres nilainya hanya 1,34. Ini yang lama, ini minggu ini hasilnya. Proyek kita mundur 2 hari, ini secara otomatis. Nah, jadi kembali lagi ini adanya di Microsoft Project dan metode untuk mendapatkan ini harus menggunakan metode MS Pass. Karena apa? Karena perbedaan menggunakan metode MS Pass itu adalah pada saat memasukkan sumber dayanya. Jadi sumber dayanya itu berdasarkan volume pekerjaan. Jadi bukan tukang semen, bukan gitu ya. Mandor bukan ya. Itu belajarnya nanti di RAP. Saat ini untuk mendapatkan progres kita harus menggunakan sumber daya pekerjaan. Nah, inilah hasil kotak-katik saya yang kemudian saya sebut MS Pass. Semua itu sudah saya tuangkan ke dalam buku Progress Report. Jadi saya sudah menerbitkan buku ya yang isinya metode tadi ya. Safriandi bersama Papi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Terima kasih.